Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang pelukis tua bernama Pak Harun. Rumahnya yang sederhana dipenuhi dengan kanvas-kanvas bergambar pemandangan alam, wajah-wajah orang desa, dan bunga-bunga liar. Namun, di sudut ruang kerjanya, tersimpan sebuah lukisan yang tak kunjung selesai selama bertahun-tahun. Lukisan itu menggambarkan sebuah kota megah dengan menara-menara menjulang, jembatan batu yang anggun, dan taman-taman hijau yang seolah hidup. Setiap kali Pak Harun mencoba menyelesaikannya, tangannya selalu gemetar, dan warna-warna di paletnya tiba-tiba terasa asing. Ada sesuatu tentang kota dalam lukisan itu yang membuatnya takut, seolah kanvas itu menyimpan rahasia yang tidak ingin ditemukan. Penduduk desa sering bertanya-tanya mengapa lukisan itu tak pernah rampung, tetapi Pak Harun hanya menggeleng, matanya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam, ketika kabut tebal menyelimuti desa dan angin berbisik melalui celah-celah jendela kayu, Pak Harun terbangun oleh suara samar yang seolah datang dari dalam lukisannya. Cahaya bulan yang temaram menerangi sudut ruang kerjanya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang mustahil. Lukisan kota yang belum selesai itu kini memancarkan cahaya keemasan yang redup, seolah hidup dengan sendirinya. Bayangan-bayangan kecil bergerak di antara bangunan-bangunan dalam lukisan itu, seperti orang-orang yang sedang berjalan di jalanan kota. Hatinya berdebar kencang ketika ia mendekat, dan tanpa sadar, jarinya yang keriput menyentuh permukaan kanvas yang tiba-tiba terasa hangat. Seketika, sebuah tarikan kuat menyedotnya, dan dunia di sekelilingnya berputar dalam pusaran warna-warni. Ketika akhirnya bisa membuka mata lagi, Pak Harun menyadari bahwa ia tidak lagi berada di rumahnya, ia berdiri di tengah-tengah kota yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya, namun sekarang nyata di hadapannya. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya keemasan yang menyelimuti kota itu, Pak Harun menyadari ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Meskipun arsitekturnya megah dengan pilar-pilar marmer dan jalanan batu yang halus, tidak ada suara kehidupan yang biasa terdengar di kota sebesar ini. Tidak ada obrolan penduduk, derap kaki, atau bahkan kicau burung, hanya kesunyian yang menggantung berat di udara. Jendela-jendela bangunan yang indah itu gelap, pintu-pintunya tertutup rapat, dan taman-taman bunga yang seharusnya penuh warna justru layu dan berdebu. Di tengah alun-alun utama, ia menemukan sebuah buku kecil bersampul kulit yang terbuka di atas bangku batu. Dengan tangan gemetar, Pak Harun mengambilnya dan membaca catatan seorang arsitek yang tampaknya merupakan salah satu penghuni terakhir kota ini. Tulisan itu mengisahkan tentang kutukan mengerikan, siapapun yang berhasil menggambarkan kota ini dengan sempurna dalam lukisan akan terhisap ke dalamnya, terjebak selamanya dalam keindahan yang sebenarnya adalah penjara. Kata-kata terakhir di halaman itu hampir tak terbaca karena coretan panik, jangan selesaikan lukisannya jika kau ingin bebas. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Harun mengangkat pandangannya dari buku harian usang itu dan merasakan sesuatu yang mengintai di sekelilingnya. Perlahan-lahan, dari balik jendela-jendela bangunan yang tadinya terlihat kosong, mulai muncul bayangan-bayangan samar yang mengamatinya dengan tatapan hampa. Mereka bergerak lambat, seperti terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajah-wajah mereka samar namun mata mereka memancarkan keputusasaan yang dalam. Beberapa sosok bahkan mencoba menjangkau tangannya ke arah Pak Harun, bibir mereka bergerak seolah berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu berhasil mendekat cukup dekat hingga wajahnya yang pucat dan mata yang lelah bisa terlihat jelas. Dengan gerakan lambat, bayangan itu menunjuk ke sebuah menara tinggi di pusat kota, kemudian ke buku harian di tangan Pak Harun, sebelum akhirnya menyapu tangannya. Di lehernya sendiri dalam gerakan mengerikan. Pesannya jelas, bahaya mengintai di menara itu, dan mereka semua telah menjadi korban dari kutukan yang sama. Dengan nafas berat dan kaki yang gemetar,
Pak Harun bergegas menyusuri jalanan batu yang sepi menuju menara tinggi di pusat kota. Setiap langkahnya menggemakan kesunyian mencekam, seolah kota itu sendiri menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi. Di dalam menara, ia menemukan ruangan melingkar penuh dengan kanvas-kanvas rusak dan cat-cat yang sudah mengering. Di tengah ruangan, tersembunyi di bawah tumpukan kertas usang, ia menemukan sebuah kotak kayu berisi perlengkapan melukis yang masih utuh, kuas, palet, dan beberapa botol tinta ajaib Yan. G masih memancarkan kilau keemasan. Tangannya yang sudah keriput seolah teringat kembali gerakan muda saat memegang kuas, dan dalam keputusasaan, ia mulai melukis di atas selembar kertas perkamen yang ia bawa dari dunia nyata. Goresan demi goresan ia buat dengan gemetar, menggambarkan jalan keluar yang ia ingat dari desanya, pohon beringin tua di tepi sungai dengan jembatan kayu yang lapuk. Semakin ia melukis, semakin kuat getaran aneh menggoncang menara, seolah kota itu marah karena usahanya untuk kabur. Bayangan-bayangan di luar mulai mengetuk dinding menara dengan panik, suara mereka yang tadinya bisu kini terdengar seperti desisan angin yang memperingatkannya untuk berhenti. Saat goresan terakhir kuasnya menyentuh perkamen, seluruh kota berguncang hebat seakan dilanda gempa. Cahaya keemasan tiba-tiba menyembur dari lukisan barunya, membentuk portal berkilauan di udara. Pak Harun merasakan tarikan kuat dari pusaran cahaya itu, menariknya masuk dengan kekuatan yang tak tertahankan. Di detik-detik terakhir sebelum tubuhnya terhisap sepenuhnya, ia melihat bayangan-bayangan itu berkerumun di sekitar portal dengan ekspresi penuh harap, tangan-tangan mereka yang transparan terulur seolah memohon untuk ikut dibebaskan. Namun tiba-tiba, dari kegelapan langit kota, muncul tangan-tangan asing yang terbuat dari kabut hitam, mencengkeram para bayangan itu dan menarik mereka kembali ke dalam bangunan-bangunan kosong. Suara jeritan memilukan memenuhi udara saat portal mulai menutup, dan Pak Harun merasakan dirinya terlempar dengan keras ke lantai rumahnya yang familiar. Di hadapannya, kanvas kota megah itu kini kosong, hanya menyisakan bercak-bercak cat pucat yang perlahan memudar. Sejak peristiwa itu, Pak Harun tak pernah lagi menyentuh kuas untuk melukis pemandangan kota. Pagi-pagi ia membakar kanvas kosong yang tersisa di perapian, mengamati asapnya yang berputar membentuk menara-menara semu sebelum akhirnya menghilang di udara. Kini ia hanya melukis wajah-wajah petani yang bekerja di sawah, anak-anak desa yang berlarian di antara rumah panggung, atau bunga Kamboja yang berguguran di kuburan. Namun kadang, saat senja tiba dan bayangan pepohonan memanjang, matanya masih tertarik menatap cakrawala di mana garis hutan bertemu. Langit, di sana, jika dilihat dengan saksama, seolah ada siluet kabur menara-menara yang muncul sesaat sebelum gelap menyapu bersih segala bentuk. Penduduk desa memperhatikan bagaimana pelukis tua itu kini selalu mengunci jendelanya rapat-rapat saat malam tiba, dan bagaimana kadang mereka mendengar suara gemerisik kuas di tengah malam, seolah Pak Harun masih berusaha melukis sesuatu yang tak boleh dilihat siapapun.